Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau ganti-ganti arah aja Tante. Oh gimana Tante? Jadi setiap nanti kita mulai dari arah ke kanan dulu deh ya. Nah tapi kalau setiap ada kata jalan kita berubah arah gitu ya. Supaya anak-anak konsentrasi nyanyinya. Oh iya. Bisa ya anak-anak ya. Kita mulai dari kanan dulu. Juga dikasih gaya gini Tante, misalnya terus naik. Oh oke. Boleh. Karena jalannya itu kadang-kadang kalau bersama Tuhan Yesus kadang-kadang jalannya naik ya Tante. Oh iya. Tapi tidak selalu senang. Iya. Kadang-kadang juga ada jalan-jalan yang susah Tante. Iya. Tapi nggak perlu khawatir. Iya, sebab Yesus beserta kita. Amin. Yuk kita nyanyi yuk anak-anak. Mulai dari kanan ya. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka naik, jalan turun, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Turun, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya.
Shalom, selamat malam anak-anak, selamat ketemu lagi dalam Bible Study for Kids malam ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu supaya Tuhan menyertai kita. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga, kami sangat mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sertai kami, Roh Kudus Engkau urapi kami supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur sehingga bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan boleh kami simpan, tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Roh Kudus buat kami mengerti dan buat kami Tuhan menyimpan kebenaran firman-Mu, percaya akan kebenaran firman-Mu, melakukannya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga kami sebagai pembicara dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, roh-roh yang bukan dari Engkau yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan belajar kembali tentang tabernakel atau kemah suci ya. Kalau minggu lalu kita belajar pelita, hari ini kita belajar mezbah dupa ya. Kita akan lihat dalam ayatnya yaitu Keluaran 30 ayat 1 sampai 10 ya. Nanti Paulus bacakan. Mezbah, mengenai mezbah pembakaran ukupan, haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah kau 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu, haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan haruslah kau salut dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup perdamaian yang di atas loh batu, di mana aku akan bertemu dengan engkau di atasnya. Haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu itu haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa, membawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang yang maha kudus bagi Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk membuat mezbah dupa. Bisa juga artinya mezbah pembakaran ukupan atau meja perdupaan wasiat lama ya. Modelnya seperti ini ya. Jadi ada mejanya atau mezbahnya, ada tempat perdupaan ya, seperti ukupan ya, seperti mangkok kecil itu ya. Ada mezbah tempat dupanya. Mezbah dupa ini lambang dari orang-orang yang hidupnya sudah dikorbankan atau mau pikul salib sebagai korban sembelihan ya. Kita baca dalam Rom 8 ayat 36. Kita baca Rom 8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi mezbah dupa itu lambang dari orang yang mau korban, orang yang mau pikul salib ya. Seperti
korban sembelihan. Dupanya itu, rempah-rempah yang berupa dupa itu seperti adalah lambang daripada doa orang-orang suci ya. Kita baca dalam Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 atau lambang ya. Lambang doa orang suci. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas atau tempat ukupannya penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus ya. Jadi itu sebagai lambang. Bahannya dari kayu penaga, lalu dipotong, dibentuk mezbah dupa dan disalut dengan emas. Juga bingkainya atau bingkainya itu seperti hiasannya, juga tanduk-tanduknya, juga ada gelang-gelangnya, ada kayu pengusungnya, itu semua dari kayu penaga tapi disalut dengan emas ya. Jadi kalau tempat perdupaannya itu dari emas murni ya. Bahan dupanya yang dibuat untuk dupa sebagai bau-bauan yang harum itu bahannya dari getamur, dari lawang, dari rasa mala, dan dari kemenyan ya. Ketika dibakar itu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Allah. Terus panjangnya ukurannya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 2 hasta. Kira-kira 90 cm ya, sepinggang manusia ya. Itu letaknya ada di ruangan suci. Kalau mezbah korban bakaran itu letaknya di halaman, kolam di halaman. Tapi mulai meja roti pertunjukan, pelita, dan mezbah dupa itu letaknya ada di ruangan suci. Mezbah dupa itu mendekati ke ruangan maha suci ya, di depan tirai. Lalu di atas mezbah itu dibakar dupa tadi itu atau rempah-rempah yang baunya harum itu tadi. Pagi petang harus dilakukan oleh imam besar Harun ya. Jadi mereka harus membakar dupa itu sebagai wangi-wangian yang berbau harum di hadapan Allah ya. Tidak boleh dibakar dupa yang lain. Ingat anak-anak, kita belajar tentang tabernakel atau kemah suci sekarang sampai dengan mezbah dupa bakaran, bukan berarti kita lakukan secara jasmani lalu kita bakar kemenyan supaya menjadi bau-bauan yang harum. Tidak anak-anak ya, itu hanya sebagai lambang. Itu adalah ibadah dalam wasiat lama. Ibadah dalam wasiat baru, sejak Yesus mati kita mulai ibadah dalam wasiat baru. Tidak lagi melakukan secara jasmani, tetapi mezbah dupa atau korban meja pedupaan ini itu lambang dari doa, hidup doa. Bagi kita sekarang ibadah dalam wasiat baru, mezbah dupa itu yang bau-bauannya harum sampai naik ke hadirat Allah itu dilambangkan doa bagi orang-orang wasiat baru ya. Jadi kita tidak lagi melakukan itu, tetapi sekarang yang kita lakukan adalah berdoa ya. Kita suka dalam berdoa. Kita akan melihat tentang doa. Apa itu doa? Doa itu adalah dalam KBBI komunikasi atau suatu cara berhubungan dalam segala segi hidup manusia antara orang percaya dan Allahnya. Itu bisa mencakup tentang bercakap-cakap ya. Allah itu hidup. Allah itu hidup dan kita bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan melalui doa. Ya, kita bisa berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita, berkeluh kesah ya, sebagai permohonan, bisa juga sebagai pujian dan penyembahan. Ya, kita masuk dalam doa, dalam kamar lalu kita memuji menyembah Tuhan. Itu seperti dupa yang naik berbau harum di hadapan Allah ya. Jadi kita bisa omong-omong, bercakap-cakap, itu termasuk doa ya.
Kita sekarang akan melihat tentang mengapa kita harus berdoa. Ya, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama itu adalah perintah Tuhan, ya. Kita baca dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ketika Putra Manusia Yesus ada di Getsemani menghadapi kematiannya, Yesus sudah menang dulu di Getsemani itu. Dengan apa caranya? Berdoa. Saat dia menghadapi pencobaan, saat dia menghadapi masalah, bahkan saat dia menghadapi kematian di atas kayu salib, Putra Manusia Yesus tidak takut lagi. Karena apa? Karena berdoa. Sehingga malaikat Tuhan melayani dia. Rasa takut itu tidak ada lagi. Lain dengan murid-muridnya yang diajak untuk mendukung Putra Manusia Yesus, malah tidur. Lalu Tuhan berfirman, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tahan menghadapi pencobaan, supaya kamu tidak jatuh saat ada masalah, saat ada persoalan, saat menghadapi pencobaan. Tidak akan jatuh karena kita suka berdoa. Putra Manusia Yesus mengatakan, roh penurut, tapi daging ini lemah. Ya, sebab itu saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang di dalam Kristus, kita harus suka berdoa, taat akan perintah Tuhan. Lakukan suka berdoa saat kita menghadapi mungkin orang yang tidak menyenangkan, mungkin saat kita diganggu, atau mungkin sepatu kita diinjak. Kita nggak marah, kita nggak balas jahat dengan jahat. Kita kuat, bisa mengampuni, bisa memaafkan. Ya, karena apa? Kita suka berdoa. Setiap saat kita berdoa, maka ada kekuatan. Saat iblis menawari pencobaan, saat iblis mengganggu melalui orang-orang di sekitar kita, kita kuat. Kita tidak balas maki dengan maki, kita tidak melakukan kecurangan. Tidak, kita kuat karena kita suka berdoa. Ya, jadi yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Karena itu perintah Tuhan supaya kita mampu menghadapi segala masalah kita, menghadapi persoalan. Selagi kita hidup, semua itu ada banyak persoalan, ya, baik itu kecil, sedang ataupun lebih besar. Tapi kita sudah mampu melakukannya, taat kepada firman Tuhan, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Ya, kita baca dalam Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, mengapa kita harus berdoa? Yang kedua, ada perhentian. Kalau kita lihat di balapan mobil, ya, yang suka lihat F1 balapan mobil itu ada tempat yang namanya pit stop. Mereka itu untuk berhenti. Apa gunanya mobil balap itu berhenti? Ya, untuk betulkan roda, untuk cek bensin, isi bensin, bahan bakar, untuk ngecek semuanya supaya mobil itu siap lagi, selalu siap untuk bertanding, sehingga kecepatannya tetap prima, tetap terjaga. Mereka harus masuk ke pit stop, tempat perhentian itu. Secara rohani kita juga harus punya perhentian. Di mana perhentian kita? Apakah maksudnya kita terus berhenti diem? Enggak. Kita berhenti masuk dalam hadirat Tuhan. Dikatakan usahakan.
kamu masuk dalam perhentian Allah. Ya, dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, siapa yang lelah dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Pikulah kuk aku, karena kuk itu ringan rasanya, tidak berat. Mari datang kepadaku yang lelah dan berbeban berat. Itu adalah janji Tuhan. Manusia selama kita hidup, tidak peduli itu anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, ataupun yang sudah kerja, yang sudah berumah tangga, bahkan yang sudah jadi nenek seperti Tante Paulus, tetap ada masalah. Ya, tetap ada masalah. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita mudah terpancing saat kita melihat masalah lalu kita marah. Ya, nanti dinasihati orang tua, padahal kita yang salah, anak-anak yang salah. Dinasihati orang tua, jadi anak yang berontak. Karena apa? Karena nggak suka berdoa. Tetapi kalau orang itu suka berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, itu kita selalu diperbaharui, selalu diberi kekuatan, selalu dicas seperti handphone, dicas baterainya, jadi nyala lagi, bisa dipakai. Itu juga kita, hidup rohani kita perlu doa. Kita tidak bisa hidup, manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa hadirat Allah, tanpa berdoa. Ada orang yang memberikan ungkapan doa itu seperti nafas hidup. Ada orang yang bisa berhenti nafas 5 menit, 10 menit, gak kuat. Ya, jadi butuh nafas. Begitu juga hidup rohani ini butuh doa. Ayo masuklah dalam perhentian hadirat Allah. Di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Maka kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. Kita bisa mengalahkan perkara-perkara yang mungkin tidak cocok dengan hati kita, tidak menyenangkan hati kita. Kita bisa mampu mengalahkannya. Ayo kita bangun hidup doa kita. Kita harus suka hidup dalam doa, ya. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena orang yang suka berdoa masuk dalam perhentian Allah, selalu dalam hadirat Tuhan, maka dia otomatis hidupnya menjadi rumah doa. Ya, kita baca dalam Matius 21 ayat 13. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Orang kalau nggak suka berdoa, suka marah, pasti suka marah, jadi sarang penyamun. Karena apa? Iblis yang bercokol. Tapi orang yang suka berdoa, hidupnya menjadi rumah doa. Rumah doa itu bisa doa bilik, ya. Kita bisa berdoa 1 jam. Mungkin kunci kamar kita masuk dalam hadirat Tuhan 1 jam. Kita ingat doa itu omong-omong dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa juga mengutarakan permohonan kita, isi hati kita. Tuhan, saya punya kesulitan. Nah, orang kalau suka berdoa, dia nggak perlu kalau menghadapi kesulitan terus cerita ke siapa-siapa. Kadang-kadang cerita ke orang lain, nasihatnya nggak cocok. Apalagi cerita masalah kita, persoalan kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan, nasihatnya nggak cocok, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak apa-apa, gitu aja, balas saja. Kalau kita ada kesempatan mungkin, nggak apa-apa, mencuri nggak apa-apa, ngerpek nggak apa-apa, kan semua sama. Itu nasihat orang yang di luar Tuhan. Tetapi kalau kita suka berdoa, ada di doa bilik, ya, ada kekuatan. Maka kita curhat sama Tuhan, ya dah. Kita juga bisa curhat dengan teman yang sama-sama takut sama Tuhan. Bantu doa ya, aku mau menghadapi ujian, aku mau ulangan dan sebagainya. Bisa, ya. Sebagai rumah doa, punya doa bilik, juga punya doa senantiasa. Artinya doa yang tidak berkeputusan. Doa apa bisa?
Terus masa matanya merem gini sampai 24 jam berdoa terus? Enggak. Tidak harus seperti itu. Roh kita bisa menaikkan doa tanpa berkeputusan. Kadang-kadang kita masak, kita berdoa sambil berdoa. Ataupun kita belajar, kita bisa sambil berdoa. Kita baca, hati kita bisa berdoa sama Tuhan. Ya, kita bisa berdoa sama Tuhan sambil melakukan pekerjaan itu. Nggak usah ditutup matanya supaya nggak nabrak-nabrak, ya toh. Dan juga orang yang hidupnya sebagai rumah doa itu punya hubungan baik dengan Tuhan, ya, punya hubungan baik dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 10 ya. Yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Karena itu ukuran rohani yang kekal. Kita baca dalam Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu. Bulu itu tongkat ya. Seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dengan mezbah dupa. Itu disuruh diukur. Tapi di luar halaman jangan diukur. Karena apa? Diberikan kepada antikris. Jadi orang yang suka doa itu sampai punya ukuran kekal, ya, ukuran rohani yang kekal, ya. Halaman itu satu kali akan diberikan oleh antikris, tapi mulai ruangan suci itu diukur oleh Tuhan. Masuk dalam pengangkatan. Orang yang hidupnya benar, hidup dalam pelitanya menyala, menjadi saksi yang hidup, saksi dalam kebenaran, tidak lagi tersembunyi dalam perbuatan yang jahat. Punya mezbah, punya meja roti pertunjukan, artinya punya firman dalam hidupnya, menghidupi firman yang sudah didengar. Lalu ada mezbah dupa, hidup doa yang benar. 3 alat ini di dalam ruangan suci ini harus kita miliki dalam hidup kita, dalam wasiat baru ini, yaitu cinta akan firman Tuhan, baca firman sebanyak-banyaknya, lakukan firman Tuhan, taati, lalu doa, lalu menjadi saksi. Pelita kita bersinar di mana saja, bukan pelita kita padam karena dosa perbuatan kita yang jahat, tapi pelita kita bersinar. Kalau ada 3 alat ini, maka itu akan menjadi ukuran kekal, ukuran rohani kita kekal. Kita masuk dalam pengangkatan, tidak sampai kita diberikan kepada antikris, lalu kita masuk surga, hidup yang kekal. Ya, jangan lupa adik-adik, saudara-saudara, anak-anak, kita perlu suka doa ya. Yang pertama itu perintah Allah, yang kedua ada perhentian ya, yang ketiga sebagai rumah doa, yang keempat itu sebagai ukuran rohani kita secara kekal. Ya, kita akan lihat selanjutnya cara berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Tante sering mendengar orang yang ngomong gini, ya apa ya kalau berdoa kok nggak bisa berdoa? Apakah berdoa itu perlu panjang, terus bahasanya perlu ditata sedemikian rupa? Loh, kalau berdoa dengan bahasa yang bagus, ya pasti lebih baik. Tapi kalau kita nggak pandai menyusun kata, cukup dengan apa yang Tuhan pimpin dalam doa kita, ya. Kita akan lihat cara berdoa, ya. Yang pertama, cara berdoa yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kita baca Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rohnya kecil, roh manusia, dan dalam hidup kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, kalau satu orang berdoa itu hidupnya harus benar. Kalau orang itu tidak benar,
doanya tidak sampai kepada Bapa. Justru menjadi kebencian ya. Kita baca ayatnya. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita berdoa dengan dosa, dengan hidup dalam dosa, misalnya kita penuh kebencian, lalu kita ingat orang yang menyakiti kita, kita langsung berdoa seperti itu. Tuhan, biarlah musuhku, orang yang menyakiti aku itu kalau keluar rumah tertabrak mobil. Lah, ya enggak boleh. Doa yang seperti ini pasti tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Doa penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa. Doa harus dilakukan dengan orang yang benar, hidup dalam kesucian. Ingat adik-adik, saudara-saudaraku, kata kunci sorga itu adalah suci. Hendaklah kamu kudus atau suci, karena Bapakmu kudus, suci. Kalau kita berhubungan dengan Allah, kita melakukan firman Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena ingin uang, tapi karena kita mau hidup jadi berkat buat orang lain, hidup dalam kesucian, sehingga kita bisa mentaati firman Tuhan, kita bisa berdoa dengan baik, kita bisa menjadi saksinya Tuhan dengan baik. Jangan hidup dalam dosa. Pasti doa kita nggak didengar, ya. Pasti doa kita nggak didengar. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh doa kita mau didengar, biarlah kita berdoa dengan benar. Ingat adik-adik, orang yang percaya, saudara-saudaraku, kalau kita percaya lalu dibaptiskan, kita dijadikan orang benar. Ya, dosa kita sudah ditebus, dan doa orang benar itu besar kuasanya. Kita baca ya dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar itu baru efektif. Doa orang benar itu baru ada mujizatnya. Doa orang benar itu baru ada kuasanya. Kalau kita hidup di dalam dosa, baik dosa kebencian, dosa pornografi, dosa suka berontak orang tua, apalagi suka berkelahi, menyimpan kesalahan orang lain, bagaimana doa kita bisa didengar Tuhan, sedangkan hati kita ini penuh dengan dosa? Tidak bisa. Ayo kita mau belajar berdoa di dalam roh dan kebenaran, ya, supaya doa kita itu didengar. Ingat dalam Lukas 18 ada satu contoh, ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tante tidak bacakan, tapi ada contoh yang jelas. Dalam bait Allah ada orang berdosa, pemungut cukai, ada juga orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam dan sebagainya. Lalu imam-imam berdoa, orang berdosa ini juga berdoa. Orang imam-imam itu lihat berkata dalam hatinya, ya Allah, aku tidak seperti dia. Dia pemungut cukai, orang berdosa. Dia langsung mengatakan ke baiknya, aku membayar perpuluhan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi orang berdosa itu datang berdoa, ya Tuhan, ampuni dosaku. Jadikan aku ini orang benar supaya Tuhan mendengar doaku. Dan apa yang dikatakan oleh Putra Manusia Yesus waktu itu melihat doa orang pemungut cukai ini yang didengar, tapi doa orang Farisi dan sebagainya itu orang yang sombong tidak didengar.
Ya, jadi kita harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Harus bertobat kalau ada kesalahan. Kalau kita mungkin menyimpan kesalahan, kebencian, bertobat dulu, baru kita menaikkan doa. Dan doa yang seperti ini didengar oleh Allah, ya. Yang kedua, berdoa itu dengan iman, ya. Berdoa itu dengan iman. Ini keliru ya. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca Ibrani 11 ayat 6. Bukan 9 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berdoa itu dengan iman, bukan berdoa itu sugesti dengan pede, percaya diri yang berlebihan. Tidak. Doa itu dengan iman. Kalau kita tanpa iman, kita tidak ada iman, dikatakan oleh Allah sia-sia. Dengan iman kita bisa memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung persoalan kita, gunung penyakit kita, semuanya. Dalam Alkitab banyak contohnya, ya. Ketika perempuan yang sakit lelehan darah, ya, perempuan yang sakit lelehan darah dalam Markus 5 ayat 28. Dia sudah sakit, sudah lelah, sudah menghabiskan uang banyak, tenaganya tidak ada, sampai dia tidak bisa berdiri dengan baik. Waktu ada kerumunan orang yang banyak mengerumuni Tuhan Putra Manusia Yesus, dia tidak bisa. Dia bisa cuma datang jongkok, ataupun dalam bahasa Jawanya ngesot, ya. Dengan iman dia datang. Kalau aku bisa menjamah ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dengan iman. Dengan iman. Iman itu datang dari firman Tuhan. Yakin dengan iman, maka akan terjadi mujizat. Kesembuhan itu langsung terjadi buat perempuan yang lelehan darah ini. Banyak sekali yang terjadi di dalam Alkitab. Ada janda Sarfat, ada perempuan sunem, anaknya yang mati bisa dibangkitkan. Lazarus mati dibangkitkan dengan iman. Janda Sarfat yang nggak punya apa-apa, habis makan lalu mati, dengan iman dia melakukan perintah Tuhan. Dibuatkan kue untuk nabinya lebih dulu, Elia, lalu dia makan. Dia buka setiap hari tepungnya nggak pernah habis. Dengan iman. Dengan iman. Supaya nyata janji Tuhan. Waktu Tante Paulus divonis nggak bisa punya anak karena mengidap satu penyakit, toksoplasmosis. Dokter mengatakan kamu nggak bisa punya keturunan. Lalu Tante mencari Tuhan. Tante lalu bertobat sungguh-sungguh. Tante berdoa, tiap malam berdoa. Ayat emasnya Tante, Markus 11 ayat 24. Mintalah dan seolah-olah sudah kamu terima, maka itu akan terjadi. Kita baca aja ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam terjemahan Nasihat Lama, seolah-olah sudah kamu terima. Belum terima, tapi kita yakin sudah terima, maka itu akan terjadi padamu. Tante Paulus percaya, Tante Paulus pegang itu. Terima kasih Tuhan, meskipun dokter mengatakan saya tidak bisa punya anak, tetapi Engkau Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, Engkau sanggup memberikan anak. Tante diberi 3 putra oleh Tuhan. Membuktikan. Dunia kedokteran mengatakan tidak bisa, tetapi firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Allah itu berkuasa. Apa yang difirmankannya, kita percaya dengan iman, kita doakan dengan iman, maka itu akan menjadi kenyataan.
itu jadi kenyataan. Ayo dengan iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bukan sugesti, iman bukan kata-kata positif. Lalu kita ngomong seperti ini, lihat pesawat, dengan iman pesawat itu akan menjadi milikku. Bukan seperti itu. Terus lihat apa saja, dalam nama Yesus ini jadi milikku. Bukan seperti itu. Iman itu datangnya dari firman. Ada rema dalam hidup kita, lalu kita imani. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita imani. Masa depan cerah di dalam Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Pegang. Sesudah sekolah, cari kerjaan. Ingat, Yeremia 29 ayat 11. Masa depan cerah itu bagi orang yang percaya. Pegang, Tuhan saya percaya masa depan saya cerah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan cerah. Imani, perkatakan, doakan, bawa dalam doa. Pasti akan jadi. Ya, harus dengan iman. Jangan tidak punya iman. Yang ketiga, bagaimana cara berdoa? Dengan tekun. Ya, dengan tekun. Kita baca Kolose Kolose 4 ayat 2. Bisa juga Lukas 18 ayat 1 ya. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa itu perlu tekun. Berdoa itu perlu tekun sampai yang kita doakan jadi terwujud dalam hidup kita. Jangan kalau kita punya masalah, kita berdoa. Hari ini berdoa, besok enggak. Seminggu berdoa, lalu lupa. Tapi kalau enggak terjadi, Tuhan enggak tolong, marah-marah. Itu ya enggak pantas. Ya, itu orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Berdoalah sampai terjadi. Jangan berdoa itu dengan sehari berdoa besok enggak, lalu putus asa. Ya sudah, berdoa enggak ada gunanya, enggak dijawab. Lebih baik enggak berdoa. Salah besar. Kita ingat Elia. Ketika Elia berdoa untuk menurunkan hujan, enggak cukup sekali, 7 kali. Betapa susahnya itu bujangnya Elia itu disuruh naik. Langsung naik. Bukan naik loteng, naik ke bukit. Naik, tidak ada apa-apa, turun, naik, tidak ada apa-apa, turun. 7 kali sampai melihat awan dan terwujud hujan turun. Jadi berdoalah dengan tekun. Ya, kalau kalian punya permohonan, punya permintaan, berdoalah kepada Tuhan dengan tekun. Ada banyak contoh, ya. Seseorang berdoa lalu terwujud apa yang menjadi impiannya, terwujud. Ada kesaksian, dia berdoa supaya dia bisa diterima dalam S2, dia ingin mengambil S2. Tuhan tolong dananya, Tuhan tolong dikasih beasiswa. Luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah direncanakan, apa yang tidak pernah didengar, itu diberikan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi, yang mencari. Doa dengan tekun, lalu doa tidak dengan bertele-tele ya. Diulang boleh, tapi bukan berarti bertele-tele ya. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, sebab kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, nggak usah berdoa bertele-tele terus ngomong seperti ini nggak perlu. Seperti tante-tante tadi katakan, bukan panjangnya kata-kata, tetapi iman. Sekalipun kita ngomong terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya Engkau menjawab doa saya. Terima kasih, doaku Kau dengar. Amin. Gak bertele-tele, dengan iman. Gak perlu kita berdoa menyusun dengan kata-kata yang bulat. Gak perlu. Berulang-ulang boleh. Putra manusia Yesus ketika di Taman Getsemani sampai 3 kali
diulang yang sama. Bapak, kalau boleh cawan ini lakukan, tapi kalau tidak, bukan kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, bertele-tele itu yang tidak ada artinya, berkata sia-sia. Ya, kita harus berdoa dengan iman, tidak perlu bertele-tele. Yang 5, doa yang canggih dengan bahasa lidah. Ya, kita baca Rom 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita daripada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidik hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi berdoa dengan bahasa lidah. Yang sudah bisa, yang dapat karunia bahasa lidah, penuh dengan bahasa lidah, berdoalah dalam bahasa lidah. Mungkin kita nggak ngerti apa maksudnya, apa kejadiannya, berdoalah dengan bahasa lidah. Itu pasti ada sesuatu. Mungkin satu kali kita tengah malam dibangunkan, ya, dibangunkan oleh Tuhan, lalu suruh berdoa. Kita berdoa bahasa lidah, lalu kita diingatkan satu wajah, tetap berdoa untuk orang itu. Mungkin di sebelah sana atau orang yang itu yang Tuhan tahu untuk dibebankan kepada kita berdoa. Lagi masalah, lagi ada persoalan, kita berdoa, langsung orang itu bisa dijawab. Tante Paulus pernah berdoa sekali, ya anak-anak. Waktu Tante ikut seminar, tiba-tiba roh Tante Paulus ada beban yang berat. Tante berdoa sampai nangis. Ikut seminar bisa nangis berdoa. Ternyata apa? Setelah pulang, suaminya Tante Paulus ngomong gini, untung Tuhan tolong saya. Padahal sebenarnya kamu seharusnya sudah jadi janda, karena saya mati, kena setrum. Om Paulus di rumah itu kena setrum, anak-anak. Kabelnya itu tidak bisa lepas, ditarik tidak bisa lepas. Tapi satu titik tertentu, tiba-tiba seperti ada sinar masuk ke otaknya, dar, langsung bisa nyambung. Jam itu juga Tante Paulus sedang berdoa di Guskit ikut seminar. Doa dalam bahasa roh itu doa yang canggih. Kita mungkin tidak ngerti keluh kesah apa, beban apa yang dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus bisa membantu kelemahan kita, bisa menaikkan ke Bapa, bisa menerjemahkan keluh kesah kita kepada Tuhan, dan itu dijawab. Itu luar biasa. Ayo, yang belum penuh Roh Kudus, minta. Setiap Senin pertama di gereja kita Bukit Zaitun ada doa kepenuhan Roh Kudus. Mintalah supaya apa? Semakin doa kita itu semakin canggih, ya, canggih. Ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa berbahasa lidah. Ingat, cara berdoa ada 5, dengan doa dengan dalam roh dan kebenaran, dengan iman, dengan tekun, tidak bertele-tele, dengan bahasa lidah. Sekarang kita lihat poin yang terakhir, faedah doa. Faedah doa yaitu disucikan di dalam doa. Ya, sebelum kita berbuat dosa, saat kita berdoa, Roh Kudus langsung ingatkan. Ya, kita baca ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi maksudnya darah Yesus itu yang menebus dosa kita. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita lagi berpikir untuk berbuat dosa, mungkin lagi berpikir untuk membalas orang lain, lagi berpikir atau merencanakan, wah nanti saya kalau ini, saya akan seperti ini. Nah, waktu kita berdoa, Roh Kudus ingatkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan itu nggak cocok loh dengan firman. Bisa kita langsung minta ampun, selesai. Enak, disucikan di dalam doa. Ya, sebelum kita berbuat dosa, kita sudah disucikan. Ya, seringkali kita itu berpikiran yang negatif. Seringkali kita itu
merenungkan hal-hal yang jahat. Dengar sesuatu kita sudah mulai berpikir negatif. Koyok sing seperti ini, padahal belum tentu benar. Tapi kita sudah memikirkan yang jahat. Sebab itu kalau kita suka berdoa, kita dicuci otak kita, brainwash dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan, sehingga kita nggak mikir yang aneh-aneh, kita nggak terlalu khawatir, hidup dalam kekhawatiran, nggak mikir yang aneh-aneh, tapi hidup ini cocok dengan firman Tuhan. Yang kedua, ada kekuatan, pasti ya. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, oleh duduk diam ada kekuatan. Kita nggak perlu balas jahat dengan jahat. Kita nggak perlu menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Semua itu terbatas. Seringkali orang stres, depresi, karena apa? Karena nggak mampu mengatasi masalah. Karena nggak mampu mengatasi persoalan hidup, tekanan hidup. Dia merasa ya selesai. Kalau akhir-akhir ini ada banyak anak muda yang bunuh diri. Ingat, bunuh diri, jalan tol, masuk neraka. Kita yang percaya, orang percaya, tidak ada bunuh diri. Masalah tidak ada yang sulit, masalah tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Yesus itu solusi. Yesus itu solusi. Jalan keluar buat saudara dan saya. Kalau punya masalah, punya persoalan, datanglah kepada Tuhan sungguh-sungguh, berdoalah dengan sungguh-sungguh, maka di situ ada kekuatan. Sehingga kita nggak perlu stres, nggak perlu depresi, nggak perlu bunuh diri. Ada jalan keluar, ada kekuatan, ada solusi di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, yang ketiga, ada jalan keluar. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut engkau dari tempat yang tinggi, dari tempat tinggi. Juga akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kita tidak tahu, Allah bisa tahu. Ada jalan keluar, ada solusi, dan ada kuasa Allah. Ya, ada kuasa Allah. Orang yang berdoa itu, ingat, doa orang benar besar kuasanya. Ada kuasa Allah. Kita bisa mengalahkan segala persoalan kita bersama Tuhan. Mazmur 60 ayat 4, bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kelima, senjata melawan tipu daya iblis, melawan kuasa-kuasa gelap, ya, melawan serangan-serangan panah-panah berapi daripada iblis. Kalau kita punya senjata itu, maka kita bisa melawan panah-panah berapi dari iblis. Sehingga kita tidak perlu ruwet, pikiran kita nggak perlu dimasuki kotoran-kotoran, falsafah dunia, trik-trik dunia, tidak perlu. Dosa-dosa dunia nggak, kita buang saja. Ingat, di dalam doa kita disucikan. Begitu mikir yang nggak benar, kalau kita mau taat, Roh Kudus pasti bilang tidak cocok, langsung kita buang. Maka kita ada di posisi Allah. Ingat, kalau kita orang benar di posisi Allah, maka doa kita ada kuasanya. Kita lebih dari pemenang, ya. Sebagai kesimpulannya yaitu orang yang suka berdoa hidupnya jadi rumah doa. Sebaliknya orang yang tidak suka berdoa jadi gua penyamung, isinya dosa, marah, suka berontak dengan orang tua, suka berkelahi, suka iri dan sebagainya. Tapi kalau orang yang suka berdoa, disucikan di dalam doa dan hidup ini selalu benar. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Ayo kita akan tutup dalam doa. Terima kasih buat Bapak yang baik, terima kasih buat berkat-Mu. Kalau kami sudah mendengar tentang doa, Tuhan, ajar kami untuk doa, setia dalam jam-jam doa kami, supaya kami punya hubungan yang baik dalam Engkau, ada terus dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami bersama Engkau, kami ada di pihak-Mu dan Engkau ada di dalam kami, maka segala permasalahan kami, Engkau yang turut campur bekerja, Engkau yang akan menolong untuk menyelesaikan. Tuhan, berkati anak-anak kami supaya mereka punya iman yang sungguh-sungguh, tekun di dalam berdoa, sehingga anak-anak kami ini boleh melihat semakin hari semakin mengenal akan Engkau, semakin hari semakin limpah dengan mujizat-mujizat-Mu, pengalaman-pengalaman secara pribadi bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya
Engkau memberkati anak-anak kami, berkati sekolahnya, berkati nafkah kedua orang tuanya, berkati dalam karirnya, berkati masa depannya. Seperti janjimu, orang yang mengasihi Engkau punya masa depan cerah. Terima kasih Bapak, jauhkan anak-anak kami dari segala perkara yang jahat, baik narkoba, baik Tuhan dosa-dosa perzinahan, baik perkelahian, kebencian, dijauhkan semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tetapi firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, yaitu kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus limpah dalam hidup kalian, limpah dalam hidup kalian, memimpin, menyertai sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you.